kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di podcast kali ini saya Salwa. Di sini saya sudah ditemani bersama narasumber kita nih yang luar biasa. Ada Kak Siva Nurhalisa. Halo Kak Siva. Halo Salwa. Nah, boleh perkenalkan diri dulu nggak nih Kak? Buat Sobat JKN biar tahu Kak Siva itu sebagai apa di BPJS Kesehatan nih. Oke, boleh. Hai Sobat JKN. Perkenalkan saya Siva Nurhalisa. Saat ini saya sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan di unit kerja kantor cabang Karawang. Wah, hebat sekali ya Kak Siva. Ngomong-ngomong gini nih Kak, boleh tanya-tanya sedikit tentang BPJS Kesehatan nggak Kak? Boleh dong. Nah, aku mau nanya nih, di BPJS Kesehatan nih ada berapa layanan administrasi Kak? Kalau boleh tahu nih ya Kak. Oke, jadi di BPJS Kesehatan sendiri untuk layanan administrasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada layanan kanal tatap muka, dan yang kedua ada juga kanal non tatap muka. Jadi untuk layanan tatap muka seperti yang kita tahu ya Salwa, bisa diakses melalui kantor cabang langsung, atau bagi daerah yang punya mall pelayanan publik bisa juga diakses melalui MPP atau mall pelayanan publik itu, atau juga ada BPJS keliling, dan ada juga yang terbaru yang masih hangat BPJS online namanya. Jadi pelayanannya itu virtual tapi tatap muka. Nah, terkait dengan yang non tatap muka, itu ada yang pertama kita punya Pandawa, yang kedua kita punya Care Center di nomor 165, dan yang ketiga ada juga Mobile JKN gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak layanan yang ada di BPJS Kesehatan ini. Betul, beragam dan banyak sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan ada yang non tatap muka nih. Boleh dijelasin nggak sih Kak secara singkatnya? Oke, jadi untuk layanan tatap muka itu adalah layanan administrasi yang dilakukan tanpa bertemu atau tanpa tatap muka. Di antaranya kita punya Pandawa ya, tadi yang diinformasikan. Untuk Pandawa itu singkatan dari pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi pelayanannya berbasis aplikasi WhatsApp, kita chat via WA gitu, dan itu bisa diakses 24 jam untuk aksesnya, tapi untuk dilakukan perubahan atau administrasinya itu sama petugas atau sama agen Pandawa itu di jam kerja gitu. Jadi kalau untuk akses sih bisa 24 jam kapan aja, tapi kalau untuk perubahan datanya atau proses eksekusi datanya itu di jam layanan kantor gitu. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 5. Nah, untuk Mobile JKN, Sobat JKN ini juga bisa mengakses aplikasi kami namanya Mobile JKN yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir ada Care Center 165. Ini telepon, jadi kalau misalnya Salwa kapanpun butuh informasi atau mau menyampaikan pengaduan atau bahkan butuh pelayanan administrasi, itu juga bisa mengakses Care Center 165. Jadi gitu Salwa. Oh gitu ya Kak, berarti betul. BPJS Kesehatan ini udah canggih banget ya Kak? Betul, selalu ada inovasi. Iya benar. Nah, kan tadi Salwa udah mendengar nih ya tentang layanan non tatap muka. Nih, aku tertarik banget nih dengan layanan Pandawa. Aku boleh nanya-nanya sedikit nggak tentang Pandawa ke Kak Siva ini? Boleh. Gimana? Nah, tadi itu Pandawa itu apa sih Kak? Siapa tahu Sobat JKN belum tahu nih. Oke, dijelaskan lagi mungkin ya. Jadi untuk Pandawa itu pelayanan berbasis aplikasi WhatsApp. Jadi teman-teman atau Sobat JKN ini yang butuh melakukan atau mau mendapatkan layanan administrasi di BPJS Kesehatan, tapi kira-kira nggak sempat nih datang ke kantor atau nggak sempat keluar rumah. Nah, teman-teman bisa mengakses layanan Pandawa cukup dari rumah atau dari manapun teman-teman berada, bisa mengakses layanan kami melalui chat WA. Gitu, Salwa. Oh, mudah banget ya Kak? Betul. Nah, tadi kan
ada mengechat lewat WhatsApp ya Kak. Boleh tahu nggak nih, bisa Sobat JKN siapa tahu mau mengakses WhatsApp-nya. Boleh dikasih tahu nggak Kak nomor teleponnya? Oke, jadi untuk Pandawa sendiri itu nomornya di 0811-8165-165 gitu Salwa. Nah, udah dikasih tahu nih ya Kak. Nah, selanjutnya nih, aku mau nanya nih, cara aksesnya itu bagaimana sih Kak Pandawa itu? Betul. Jadi untuk Pandawa ini teman-teman atau Sobat JKN ini cukup save nomornya yang tadi sudah kami informasikan ya di 0811-8165-165, di save di nomornya, di nomor handphonenya, lalu di chat lewat aplikasi WhatsApp. Chatnya boleh apa aja Salwa, misalnya diucapkan selamat pagi atau selamat siang, menyesuaikan saja. Nanti ada balasan secara otomatis yang dilakukan oleh sistem kami melalui Pandawa. Itu ada tiga pilihan yang bisa dipilih gitu. Oh gitu ya Kak. Nah, biasanya nih di kantor-kantor kan untuk chat operasionalnya kan ada batasan ya Kak. Nah, untuk chat Pandawa ini ada batasannya nggak sih Kak, kapan-kapannya kita mau mengechat atau kita mau pengaduan kayak gitu Kak? Jadi kalau untuk peserta mengakses kanal Pandawa ini bisa dilakukan 24 jam. Kapanpun peserta mau mengakses layanan Pandawa tersedia 24 jam. Namun untuk pemrosesan datanya itu hanya dilakukan ketika di jam layanan dan jam operasional kantor saja. Jadi kan jam layanan itu kan di jam 8 sampai jam 5 sore ya. Nah, jadi teman-teman atau agent Pandawa kami itu akan membalas permintaan dari teman-teman atau dari Sobat JKN ini di jam-jam mereka bekerja, yaitu di jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, betul. Gitu. Ternyata mudah ya. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, diadakannya Pandawa itu buat apa sih Kak tujuannya? Oke. Menciptakan Pandawa. Betul. Jadi sedikit cerita ya Salwa ya. Iya boleh Kak. Pandawa sendiri sebetulnya bukan program atau kanal yang baru-baru banget sebetulnya ya. Jadi dia sudah hadir di tahun 2020 pada awalnya. Pandawa ini hadir untuk menjawab tantangan di masyarakat juga, karena pada saat itu kan pandemi sedang tinggi-tingginya ya. Kemudian kita tuh sangat dibatasi pergerakannya, jadi kita nggak bisa bertatap muka dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan masyarakat untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan itu cukup tinggi. Nah, jadi kan kita harus berinovasi gitu ya, gimana caranya supaya layanannya itu tidak harus tatap muka, tetapi kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Nah, akhirnya lahirlah Pandawa ini gitu. Nah, dulu itu Pandawa tidak terpusat. Jadi Pandawa itu petugasnya berasal di setiap kantor cabang yang ada di daerah. Gitu. Nah, jadi teman-teman frontliner atau customer service itu mereka dibagi dua, yang sebagian itu melayani yang tatap muka, sebagian itu melayani yang non tatap muka. Betul, Pandawa ini. Nah, cuma seiring berjalannya waktu, ternyata kan alhamdulillah ya pandeminya sudah usai. Nah, tapi ternyata Pandawa ini dirasa positif sekali nih ininya, dampaknya, makanya tetap ada dan tetap hadir nih Pandawa. Cuma memang bedanya sekarang tersentralisasi atau terpusat. Jadi tidak lagi tersedia di setiap kantor cabang, tapi memang sudah terpusat gitu. Oh begitu ya Kak. Betul. Sudah perkembangannya zamannya sudah melewati. Kita mengikuti perkembangan zaman, betul. Iya. Kalau gitu, aku mau nanya lagi nih. Pasti di Pandawa itu banyak kan jenis-jenis layanannya nih. Betul, banyak sekali. Boleh dikasih tahu nggak nih Kak ke Sobat JKN, apa aja sih yang ada di layanan-layanan apa aja sih yang ada di Pandawa? Nah, jadi buat Sobat JKN yang kira-kira memang belum sempat atau terhalang untuk langsung datang ke kantor cabang, tapi mau mengakses layanan BPJS Kesehatan, itu bisa menghubungi Pandawa. Nah, apa saja yang bisa diakses melalui layanan Pandawa? Ini yang pertama untuk administrasi ya, jadi kan ada 3. Ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Untuk administrasi sendiri, itu bisa dilakukan untuk pendaftaran baru, kemudian untuk perubahan atau perbaikan data, dan selanjutnya perubahan kelas rawat. Jadi misalnya teman-teman mau naik kelas atau mau turun kelas, itu juga bisa melalui Pandawa. Nah, yang berikutnya juga pengurangan anggota keluarga. Pengurangan anggota keluarga itu seperti misalnya
sudah menikah, sudah pisah kakak kan ya. Nah, mau disesuaikan tuh anggota keluarganya dikurangi boleh lewat Pandawa, atau mohon maaf meninggal dunia misalnya. Nah, meninggal dunia juga bisa dinonaktifkan melalui Pandawa, dan atau mau pergi ke luar negeri lebih dari 6 bulan. Itu kan bisa ya dinonaktifkan BPJS-nya ya, itu juga bisa melalui Pandawa. Juga bisa penambahan anggota keluarga ASN, TNI, Polri juga bisa. Lalu pengaktifan kembali untuk peserta yang sudah pernah daftar namun dia belum melakukan pembayaran. Jadi kan pembayarannya tertutup tuh. Jadi dia mau mengaktifkan lagi, itu harus diupdate nomor pembayarannya. Bisa melalui Pandawa, seperti itu. Wah, banyak sekali ya Kak layanan-layanan yang ada di Pandawa itu. Betul, sudah cukup lengkap sih. Iya. Nah, kalau misalnya nih kita menggunakan Pandawa, ketika kita menggunakan Pandawa, tiba-tiba ada kendala nih Kak. Dan itu kan non tatap muka ya Kak. Itu gimana Kak cara solusinya untuk kita Oke, jadi kalau misalnya orang akses Pandawa tapi nggak bisa gitu ya. Untuk Pandawa sendiri sebetulnya seandainya memang ada kendala, biasanya harus kita lihat dulu nih kendalanya apa. Karena dipastikan kan satu, handphonenya tersedia aplikasi WhatsApp. Yang kedua, jaringan internetnya juga tersedia. Kemudian misalnya dia sudah mengakses datanya, sudah dapat balasan dari agent Pandawanya, tapi ternyata nggak bisa diproses tuh. Nah, kalau kayak gitu biasanya diarahkan atau disarankan untuk mengunjungi langsung kantor cabang terdekat, seperti itu. Atau bisa juga telepon di Care Center 165. Oh, begitu ya Kak. Wah, ternyata Pandawa ini sudah canggih sekali ya Sobat JKN. Nah, selanjutnya nih, tadi kan Kak Siva bilang kalau Pandawa ini sudah terpusat ya Kak? Ya, betul. Nah, berarti di Indonesia ini udah banyak dong yang menggunakan Pandawa ini. Iya, cukup betul. Pemanfaatannya cukup tinggi. Nah, ketika kita nih, banyak nih orang-orang yang menggunakan Pandawa, ada nggak sih Kak tiba-tiba pesannya tuh tidak terbalaskan? Dan itu bagaimana solusinya? Apakah kita mengajukan pengaduan atau nggak kayak pergi kemana, kayak gitu? Oke. Jadi untuk Pandawa sendiri memang kalau dulu mungkin masih waktu masih dipegang kantor cabang ya Salwa ya, itu kan masih terbatas ya pekerjaannya atau agentnya. Tapi kalau sekarang setelah terpusat, sudah didukung dengan SDM yang cukup banyak, agent-agentnya cukup banyak. Jadi keluhan terkait dengan proses data yang lama itu kalau akhir-akhir ini sudah jarang sekali ada. Nah, tapi kalaupun ada, biasanya itu diinformasikan sih. Kalau misalnya ada kendala dari Pandawa nih, misalnya nggak bisa, itu pasti disampaikan apa nggak bisanya. Tapi jarang sekali yang sampai tidak terbalas. Karena memang Pandawa bisa diakses selama 24 jam. Dan kapanpun itu bisa diakses dan itu pasti masuk gitu. Jadi ada nomor tiketnya. Kalaupun nggak terbalas, nomor tiketnya itu bisa kita cari gitu. Berarti sudah sangat mudah sekali ya sekarang menggunakan Pandawa itu sendiri ya Kak? Betul. Nah Kak, kita nggak kerasa nih ya udah lama ngobrol-ngobrol tentang layanan administrasi yang ada di BPJS Karawang, khususnya Pandawa ya Kak? Nah, mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Untuk Sobat JKN yang ingin mengakses Pandawa, kita kasih tahu lagi nih ya, untuk nomor Pandawanya 0811 8165 165. Nah, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.